Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menanggapi tentang Habib Rizik Syihab, yang mana Habib Rizik pernah menyatakan bahwa siap bertemu dengan Kang Deddy asalkan tidak membawa pengikutnya ya. Beginilah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi, mau disimak bersama-sama. Tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana? Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel satu lawan satu? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tetepin. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya. Kami Allah, selangkah kita juga akan membela. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita ubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi area-area lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan, menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PTPN hanya 2 peruntukannya, perkebunan atau hutan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapanpun. Tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam. Karena kita ini dilahirkan, dididik setiap hari kita berdiri Indonesia tanah airku. Karena Indonesia tanah airku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya, maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu, maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya. Ini prinsip dasar tentang manusia Indonesia. Dan doktrin ini diajarkan dalam prinsip dasar doktrin Siliwangi. Doktrin Siliwangi mengajarkan tentang manusia itu harus nyiliwangi. Karena nyiliwangi maka dia tiada tapi ada. Maka ada dan tiadanya dalam kasih sayang, dedekan, ulasan, kasihan. Maka dikenallah dalam prinsip panca tunggal. Pembangunan harus melahirkan manusia yang cager, bager, bener, pinter, sih. Jadi filosofi dasar pembangunan saya lihat para bupati wali kota nanti saya ajarin, gak usah nyari jauh-jauh, cari di leluhur kita. Kitabnya ada, ajarannya ada, dan yakinilah para pemimpin yang memimpin kampungnya kembali pada ajaran leluhurnya, maka dia akan diapi, dijari, dijaga jendiri besar. Ini keyakinan saya. Bicaranya tidak lagi kuat. Saya tanya ke sekda, saya nggak pernah rapat. Tiap malam sekda mengeluarkan 3 surat edaran. Hampir setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang angkat telepon? Para bupati suka saya telepon. Saya tahu bupati yang bangun pagi dan bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para bupati jam 4:30 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena
kita sudah mendeklir diri menjadi pelayan rakyat, siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati, berhentinya sebuah layanan. Ini pertama. Kemudian kedua, harus ada rasionalisasi. Bagaimana kita ingin bangun jalan, ingin bangun jembatan, ingin bangun irigasi, ingin bangun sarana pendidikan, ingin bangun sarana kesehatan, harus pakai duit. Duitnya dari mana? Duit sumber pendapatan kita mau Jawa Barat mau dari apa? Kita nggak punya batu bara, kita nggak punya tambang emas dari tempat lain. Kita ini pajak yang kita raih yang terbesar adalah dari pajak-pajak investasi. Pabrik atau industri adalah harapan kita. Walaupun harus ada tata kelola yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat. Apa tata kelolanya? Pabriknya di Karawang, pabriknya di Bekasi, pabriknya di Subang, pabriknya di Purwakarta, pabriknya di Bogor. Tapi PPh 21-nya jatuh ke Pemkot, ke Pemda DKI Jakarta. Itu kan harus diperbaiki tata kelola. Kenapa? Karena kantor pajak menghitungnya dari kantor pusatnya. Baunya di sini, dapat duitnya Jakarta. Ini harus diperbaiki. Tetapi di balik itu, kalau ini bahwa ini adalah ayam, industri ini, investasi ini adalah ayam, kita ingin punya telur, maka rumus hidup kata kakek saya, urus ayamna sinalintu. Artinya bahwa investasinya kita jaga bersama, jangan diganggu. Satu, jangan diganggu ketika pembebasan. Dua, jangan diganggu ketika dibangun industrinya. Tiga, jangan diganggu ketika rekrutmen tenaga kerjanya. Keempat, pemerintah provinsi tampil untuk apa? Untuk memberikan jaminan investasi, jaminan keamanan, jaminan rekrutmen sumber daya Jawa Barat yang memadai, jaminan infrastruktur. Maka hari ini saya mulai mendata, pabrik Anda butuh apa? Jalan, aku anggarin di jalannya. Pabrik apa butuh apa? Air, aku siapin airnya. Apa listrik? Kita bangun konektivitas di PLN ya, walaupun agak susah. Ini karena kita ini tampil untuk memberikan jaminan pada mereka untuk apa? Untuk bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Tiongkok. Kenapa hal ini dilakukan? Agar mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, rekrut yang kedua, mereka bangun pabrik, ada orang kuli di pabrik. Setelah itu ada bahan material yang diserap. Nah itu duit juga. Saya ini bilang tanya, saya sampai nanganin teknik bagaimana suppliernya akur sama kontraktor pabrik. Saya nanganin teknis, saya biasa. Sehingga setelah itu, maka kalau pengusaha sudah merasa dilindungi, sudah kita juga nggak usah ngomong, mereka juga ngerti apa yang kita inginkan. Ini setelah itu apa? Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja bagaimana? Saya katakan dari kemarin, saya tidak mau hadis nakar ada antrian orang lamar kerja. Bagaimana? Gampang. Ini sudah zaman aplikasi, zaman sistem data. Desa ada di desa itu ada operator desa. Di kecamatan ada operator kecamatan. Di kabupaten operator hampir setiap unit kerja. Operator desa mulai besok ditugaskan untuk mengentry data jumlah angkatan kerja yang ada di desa tersebut berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Seluruh operator desa. Setelah itu data itu nanti dipindahkan ke data dinas tenaga kerja. Di dinas tenaga kerja link and match dengan industri. Ketika industri rekrut tenaga kerja nggak usah buka lamaran, cukup dia lihat siapa saja yang memenuhi kualifikasi itu di sistem data itu. Setelah itu bikin panggilan kerja ke rumahnya masing-masing untuk interview. Setelah diterima baru urus lamaran kerja dan persyaratannya. Jangan dibuat orang melamar pabrik ribuan, diciptakan Indonesia, negara yang hari ini orangnya nganggur. Ini adalah brand yang harus dijaga. Saya enggak mau. Ini nanti dipolitisasi di media sosial. Orang yang kedua, saya minta kepada para bupati, pada orang-orang kaya, kalau membagikan beras, membagikan sembako menjelang hari raya, jangan dikumpulkan warganya, antarkan ke setiap rumah dengan penuh rasa kehormatan. Kenapa? Diantrikan, dipolitisasi lagi. Orang Jawa Barat ngantri beras 5 liter.
Nanti musim kurban diapikan kembali. Silahkan sikap-sikap politisi kita, belajar pada leluhur kita, orang tua kita ketika nganter munggahan, ketika nganter munggah untuk lebaran, diantar ke rumahnya tanpa orang mengetahui. Kebiasaan kita hari ini adalah pamer kebaikan, dikumpulkan, dipidatokan, divideokan. Akhirnya brand ini orang Sunda kotor, orang Jawa ini penting. Kita harus mulai. Orang lain itu bukan berarti negara lain tidak punya kelemahan sama dengan kita, cuma mereka mampu menutupnya, tidak menjadi konsumsi politik publik keluar, sehingga citra negara ini baik. Ini harus. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah itu apa lagi? Saya sudah meminta kemarin seluruh HRD Pasekda atau kepala dinas bikin grup WhatsApp seluruh Jawa Barat. Tiap kabupaten kota bikin grup WhatsApp. Kalau ada keluhan, ada orang ngaku LSM, ngaku ormas, ngaku karang taruna, ngaku apapun, datang ke perusahaan yang menghadapi jalan mereka, pemerintah yang turun menghadapi. Kenapa? Mereka untuk apa? Jaminan tetap. Menjelang Idul Fitri ini, saya tidak mau ada surat yang dibuat oleh desa, dibuat oleh siapapun datang ke pabrik minta THR. Kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak, jangan dipajaki lagi. Yang kedua, saya katakan kita ini malu sebagai penyelenggara negara. Perusahaan sudah bayar pajaknya tidak kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dihabiskan oleh birokrasi untuk perjalanan dinas, dihabiskan untuk beli baju, dihabiskan untuk kumpul-kumpul rapat-rapat, makin-makinnya dihabiskan. Maka impres yang dijalankan oleh saya yang melahirkan efisiensi itu sesungguhnya adalah saya ingin menjawab pajak yang perusahaan bayar akan saya bayar dalam infrastruktur yang baik bagi kepentingan dunia industri. Kemudian yang berikutnya adalah para bupati, wali kota, gubernur harus jujur pada rakyat. Kalau nanti kita meresmikan pembangunan jalan, sebutin sumber duitnya dari mana. Jalan di desa ini, misalnya di jalan di desa Kutajaya dibangun dari pajak, dana alokasi umum, dari PPh 21, dari PPN yang itu dibayar oleh industri yang ada di sekitar kita. Ibu dapat manfaatnya sekarang. Untuk itu jaga pabriknya, karena pabrik ini kita punya jalan bagus, karena pabrik ini kita punya rumah bagus. Nah, desain pembangunan Pak Bupati Bekasi, Bupati Purwakarta, Bupati Subang yang hari ini menjadi industri, di sekarang di PRKD yang akan kita susun, lihat industri itu ada di mana di desa apa. Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat di desa yang ada pabriknya. Tuntaskan air bersihnya, tuntaskan sekolahnya, tuntaskan jalan lingkungannya, tuntaskan rumah rakyat miskin, tuntaskan. Kenapa? Dengan mentuntaskan itu sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan industrial antara rakyat dengan dunia industri. Kenapa masyarakat di desa itu marah? Kenapa? Karena pabrik mengeluarkan limbah, pabrik bikin bau, pabrik bikin macet, mereka tidak menikmati pajaknya. Pajaknya ditarik ke pusat, dibagi hasilkan ke provinsi, kabupaten, kota, tidak terdistribusi menjadi kebijakan pembangunan prioritas di tempat tersebut, sehingga mereka merasa keberadaan pabrik tidak ada manfaatnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya mereka minta sumbangan Agustusan ke pabrik, sumbangan Kerang Taruna ke pabrik, sumbangan desa ke pabrik. Ketika tidak diberi, mereka ngamuk. Yang berikutnya adalah banyak orang kaya yang dilahirkan di sekitar industri, Pak. Saya tahu, Pak. Itu didorong mereka untuk apa? Berinvestasi di lingkungan desanya. Bagaimana rumah rakyat miskinnya dibangunkan oleh orang yang menikmati dari limbah segala macam. Jangan terus nambah istri, jangan terus nambah rumah di tempat lain. Yang dapat baunya di sini, istri mudanya di Kuningan misalnya. Ini harus segera dibenahi manajemen ini. Kenapa? Ingat, kalau dunia industri ini kolek, orang kaya jadi miskin, pemerintah kehilangan sumber pendapatan, ekonomi mati. Nggak ada lagi tukang nasi goreng, nggak ada lagi tukang pecel lele, nggak ada lagi Gojek, nggak ada lagi Grab, kontrakan sepi. Saya sudah punya riset tentang itu.
Ketika pabrik bangkrut, saya ngalamin bungkusin beras 3 kilogram untuk dibagikan pada warga sekitar dan karyawan. Ingat, ini persoalan yang bukan sepele. Untuk itu, kita tahu Indonesia, kalau Pak Prabowo, itu pasti ada ancaman. Ancaman kita dari dalam dan luar. Dari dalam adalah sikap hidup kita yang hedonis, sikap hidup kita yang apatis. Dari luar, orang lain itu akan melemahkan kita. Orang lain tidak rindu kita bisa bikin pesawat. Orang lain tidak rindu kita bisa bikin mobil. Orang lain tidak rindu kita menjadi negara besar. Orang lain tidak rindu pemerintah, rakyat, dan seluruh aparaturnya memiliki tekad yang sama. Maka ada sistematika gerakan intelijen yang dibangun dalam pandangan saya untuk melemahkan generasi. Satu, membuat anak-anak sekolah menjadi kolokan, lemah mentalnya, ingin disuapin, ingin jalan-jalan dalam setiap hari, janjinya pengen setiap waktu, nggak mau jalan kaki, pengen naik motor, dicekokin oleh obat-obatan yang bisa diraih dengan murah, minuman. Mereka lemah, menuntut ibunya jual sawahnya, jual kebunnya, lemah. Ini generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini kalau 30% anak muda jabat lemah, maka diisi oleh dari tempat lain, maka kita tergerus dan tergeser. Maka saya punya sikap tentang studi tour, tentang pungutan dan sejenisnya. Kemudian saya arahkan anak-anak Jawa Barat harus menabung. Anak Jawa Barat harus makan di sekolahnya dengan baik. Anak Jawa Barat harus bangun pagi. Anak Jawa Barat harus jalan kaki. Nanti saya akan buat aturan sekolah. Kalau sekolahnya nyaman, aman, berjalan kaki jarak 1 kilometernya masih bisa berjalan kaki, maka dia harus berjalan kaki dan tidak ada